أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. Kelas 2 man 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allah. Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin bi an hadana ila siratil mustaqim wa ja'alana hadha al-yawm yawmul 'id lil muslimin wal muslimat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wa qala fi ayatin ukhra lan yanala Allahu luhumuha wa la dima'uha walakin yanalu Allah at-taqwa minkum. Hadirin jamaah salat Id yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Kalimat ini berulang kali Allah sebutkan di dalam kalamnya sebagai peringatan kepada kita bahwa begitu banyaknya anugerah karunia dan rahmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Betapa besarnya nikmat Allah yang didatangkan kepada kita. Hanya kalimat alhamdulillah yang pantas untuk kita panjatkan, kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tentunya kalimat ini bukan hanya sebatas di bibir saja, hanya sebatas kata-kata. Namun kalimat ini hendaknya ditancapkan di dalam lubuk hati sang baru kita, sebagai rasa syukur kita kepada Allah yang
yang telah banyak memberikan karunia dan anugerahnya kepada kita, termasuk kita hadirnya di tempat yang mulia ini, tempat yang kita cintai, dalam rangka memenuhi undangan Allah untuk melaksanakan ibadah sholat ini. Semoga ibadah kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga dan sahabatnya, dan kita sekalian muslimin muslimat yang mengikuti sunnah dan ajarannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di pagi yang mulia ini, hari ini adalah merupakan hari yang diagungkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini adalah merupakan Yaumul Id. Yaumul Id bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang percaya dengan tuntunan dan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yakin. Hari ini disebut juga dengan hari Id karena kalau kita melihat dari arti kata yang namanya Id itu adalah kembali. Hari ini akan selalu kembali untuk bertemu dengan kita. Tahun lalu, hari ini kembali bertemu kita, dan tahun ini juga kembali bertemu kita. Insya Allah tahun yang akan datang juga akan bertemu dengan kita. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita bisa kembali bertemu dengan hari Id ini? Karena kita tidak bisa menjamin. Mungkin sholat Id hari ini adalah sholat Id yang terakhir untuk kita. Mendengarkan khutbah hari ini adalah mendengarkan khutbah yang terakhir untuk kita. Dan kurban tahun ini juga adalah merupakan kurban yang terakhir. Bila kita melihat ke kanan dan ke kiri, mungkin akan terasa dengan kita ada saudara kita, sahabat kita, teman kita. Tahun lalu ada bersama kita, kumpul dengan kita bersama melaksanakan sholat Id, melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Namun kali ini kita kehilangan, dan kita kehilangan orang yang paling kita cintai dan kita hargai, di mana kita pernah menumpang sama 9 bulan 10 hari di dalam rahimnya. Ibu kita tercinta, yang mungkin hari ini juga sudah tidak ada dengan kita, sudah berada di alam yang berbeda. Hanya untayan kalimat dan kata Allahumma firlaha yang bisa kita panjatkan di hari ini. Warhamha. Di kesempatan Idul Adha ini kita hanya bisa mengucapkan kalimat tersebut, karena orang yang meninggal, orang yang ada di alam kubur menantikan doanya, terlebih-lebih doanya anak yang soleh. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setiap tahun kita rasakan, kita bisa sholat bersama. Setiap tahun
kita bisa melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Namun tentunya kita yang paling penting apa makna dan hikmah daripada sholat Id? Apa makna dan hikmahnya penyembelihan hewan kurban tersebut? Yang kadang-kadang masih kita lupakan dan kita abaikan pesan daripada Idul Kurban itu sendiri. Pesan daripada Idul Kurban itu sendiri. Di hari yang mulia ini, di hari yang diagungkan oleh Allah ini, kita singkirkan sifat ego kita. Kita singkirkan sifat merasa diri kita paling berharga, paling berguna, paling pintar dan lain sebagainya. Di hadapan Allah hanya ketakwaan yang dinilai di sisinya, bukan karena pangkat dan jabatannya, bukan karena harta yang melimpah, bukan karena ilmunya yang banyak. Lagi-lagi inna akramakum indallahi atqakum. Hadirin sidang salat Id rahimakumullah. Setiap kali kita merayakan Idul Kurban, kita akan teringat dengan peristiwa besar di mana umat Islam saat ini sedang berkumpul di Arafah dalam rangka memenuhi panggilan Allah. Dari berbagai penjuru dunia mereka datang, mereka tanggalkan semua atribut yang ada di dirinya. Dia hanya menggunakan pakaian bersih yang hanya 2 lembar atas dan bawah berbagai ihram, menggambarkan bahwa kita lemah, bahwa kita tidak kuat, bahwa kita tidak berdaya, dan itu adalah miniatur ketika kita akan dikumpulkan di alam mahsyar. Kumpulnya di Arafah dengan tujuan yang satu, yaitu bertemu dengan Allah, memenuhi undangan Allah, dan yang paling penting adalah ketulusan di dalam melaksanakan semua amal ibadah. Begitu juga kita di tanah air yang merayakan sholat Idul Adha, dan kemudian insya Allah kita akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Dalam ibadah hewan kurban ini bukan hanya ibadah yang bersifat dimensi vertikal saja, tetapi di dalamnya mengandung sifat dimensi horizontal. Selain memenuhi perintah, ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah Sang Khalik, Sang Pencipta, Sang Penguasa alam semesta, di dalamnya juga ada kepedulian sosial di antara kita. Dan di sanalah sebagai gambaran Idul Kurban yang harus kita refleksikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita melihat mungkin ada saudara kita yang memerlukan bantuan kita, kita bisa menolong. Dan apa yang kita berikan untuk itu? Kesempatan Idul Kurban ini, sedekah Idul Kurban dengan dipotongnya hewan, sebagai pertanda bahwa itulah bukti kepedulian kita terhadap sesama di antara kita. Nabi mengingatkan khairun nas anfa'uhum lin-nas. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberi manfaat untuk orang lain, apapun status kita, sebagai apa kita. Dan yang terbaik kata Nabi, bisa memberikan manfaat untuk orang lain dengan ibadah kurban, memberikan pelajaran kepada kita bahwa di sana ada kebersamaan, dan kebersamaan ini harus kita jalin dan kita jaga, persaudaraan di antara kita dengan mendahulukan saling asuh dan saling asuh. Perbedaan silakan, perbedaan harus ada memang di setiap kehidupan. Namun perbedaan itu akan menjadikan indah bila kita sikapi dengan sifat yang positif.
wa fi anfusikum afala ta'qilun. Di dalam dirimu sendiri itu adalah pelajaran yang berat, pelajaran yang berharga. Apakah tidak terpikirkan adanya perbedaan di dalam diri kita? Kedua tangan kita ini berbeda, ada kiri, ada kanan. Dan seandainya tangan kita itu kanan dua-duanya, maka tidak akan indah terlihat. Begitu juga sebaliknya, apabila tangan itu kiri kedua-duanya, maka tidak indah juga akan dilihat. Kedua tangan ini memberikan contoh kepada kita betapa asiknya berjalan ketika tangan kanan ke depan, tangan kiri ke belakang, tangan kiri ke depan, tangan kanan ke belakang. Indah kelihatannya. Tapi manakala tangan dua-duanya ke depan, apa yang bisa kita bayangkan? Dan lebih berbahaya lagi kalau kedua tangan itu ada di belakang kedua-duanya. Kita bisa bayangkan gambaran yang seperti ini dan pelajaran seperti ini. Yuk, kun kalayade, jadilah seperti dua tangan untuk saling menolong, saling membantu. Tangan kiri gatal, tangan kanan spontanitas menolong dan memberikan bantuan tanpa diminta oleh tangan kiri untuk menggaruk tangan kirinya. Begitu pula sebaliknya, tangan kanan sakit gatal, tangan kiri secara spontanitas juga memberikan, menolong kepada tangan kanan untuk menghilangkan sakit, untuk menghilangkan gatal, untuk menghilangkan penyakit yang ada. Dan bila kedua-duanya ada yang gatal, tangan kiri gatal, tangan kanan juga gatal, maka kedua tangan ini bisa saling garuk menggaruk sehingga nyaman untuk keadaan bodi kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitulah kehidupan kita di dalam bermasyarakat kita. Inilah hikmah mana daripada Idul Kurban. Allah menjelaskan di dalam Al-Quran sekali lagi, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha. Tidak membutuhkan dagingnya, tidak membutuhkan darahnya, tetapi Allah hanya menilai ketakwaannya, ketulusannya, keikhlasannya di dalam melaksanakan semua ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita apa yang telah kita kerjakan, yang telah kita lakukan dalam bentuk apapun ibadah, satu tujuan kita mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma umiru illa ya'budullah mukhlishin lahu din. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar katsira walhamdulillah katsira wa subhanallah bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama ma. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah
faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima wa sallim wa radiyallahu tabaraka rabbana wa li sahabati rasulillah ajma'in. Amin 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 ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'idil Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Rabbana aslim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina minal qaumiz zalimin wa jammilna bil istiqomah wat taqwa wa jammilna bit taqwa wal istiqomah wa jammilna bit taqwa wal istiqomah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fathkurullaha tadhakkarun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.